Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama. Saya dari PT DI STTD dengan nota 2206033. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Autodesk Inventor Profesional tahun 2025. Sebelumnya manfaatnya untuk memahami software Autodesk Inventor 2025 di bidang mesin, terutama pada teknologi rekayasa otomotif di STTD. Dan yang kedua, manfaatnya juga kita dapat memulai Autodesk Inventor 2025. Kemudian dapat memilih template yang akan digunakan dalam desain gambar. Kemudian juga dapat memahami jendela kerja pada Autodesk Inventor Profesional 2025. Kemudian dapat melakukan setting awal sebelum menggambar menggunakan Autodesk Inventor Profesional tahun 2025. Nah, kemudian Autodesk Inventor 2025 ini merupakan salah satu software teknik dari produk Autodesk Corporation atau corporate yang digunakan untuk keperluan engineering, design, and drawing. Autodesk Inventor merupakan produk pengembangan dari AutoCAD dan Autodesk Mechanical Desktop. Autodesk Inventor ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, kemampuan desain dan pengeditan dalam bentuk solid model, parametric solid modeling, sehingga engineer dapat memodifikasi desain tanpa harus melakukan desain ulang. Kemudian yang kedua, dapat kemampuan menganimasikan file assembly. Yang ketiga, dapat kemampuan automatic create technical 2 dimensi drawing. Kemudian yang keempat, material yang disediakan memberikan ketampilan suatu part lebih real. Yang kelima, kemampuan mensimulasikan analisis tegangan dari produk desain. Nah, dari kelebihan-kelebihan di atas, maka pemakaian software Inventor akan memberikan keuntungan dari segi efisiensi, efektivitas waktu yang produk kita desain, dapat dipercepat dan membantu mengurangi kesalahan dalam membuat desain karena sudah mensimulasikan terlebih dahulu produk desain di komputer sebelum masuk ke proses produksi massal. Nah, setelah itu kita memulainya dengan dua cara, yaitu yang pertama, kita langsung saja klik 2 kali pada Autodesk Inventor Profesional 2025-nya. Tunggu untuk beberapa saat. Kemudian ada cara berikutnya. Yang pertama, klik start, masuk di program, terus ketik Autodesk, nanti keluar Autodesk Inventor, kemudian buka. Itu untuk cara keduanya. Nah, setelah kita masuk di menu new. Di sini ada menu new. Kita tekan menu new ini, atau bisa juga pakai Ctrl N. Nah, nanti akan ada model kayak gini. Model kayak gini adalah template-nya. Di sini ada pilihan N atau US. N atau US ini biasa yang Inggris ini memakai satuan inci atau satuan milimeter untuk yang metriknya. Nah, setelah itu ada macam-macam template di sini seperti standar PT, ada sheet metalnya juga. Nah, standar PT ini dapat digunakan membuat part. Sheet metal itu untuk template yang digunakan untuk pembuatan part berupa plat. Nah, ini standar di PT. Ada Weldman. Weldman ini adalah template yang digunakan untuk assembly dengan proses pengelasan. Kemudian ada standar IAM. Itu adalah template yang digunakan untuk menguraikan part assembly serta dapat menganimasikan untuk presentasi proses assembly dan dapat disimpan dalam file AVI. Ini ISO drawing. ISO drawing itu digunakan untuk membuat gambar 2 dimensi secara otomatis. Nah, misalnya di sini tampilan selanjutnya, kita masuk di standar PT. Nah, setelah itu kita masuk di sini. Di sini adalah menu bar. Di sini adalah tampilan untuk gambarnya. Nah, setelah dipencet new tadi, di sini ada toolbar. Toolbar ini berisi perintah seperti save di sini. Terus ada open, ada new juga. Terus ada undo, redo dan sebagainya. Kemudian di bawahnya sini ada menu bar, berisi semua perintah yang terdapat pada Autodesk Inventor Profesional 2025. Di sini ada panel bar. Panel bar ini berisi tentang perintah khusus untuk menunjang dalam proses yang berlangsung. Misalnya kita dapat membuat gambar dengan template sheet.
kemudian metal LPT, maka pada panel bar secara otomatis akan muncul berita khusus pada sheet metal. Kemudian di bawah itu ada browser bar. Browser bar itu yang ini. Nah, browser bar itu berisi langkah-langkah kerja. Misalnya kita dapat membuat objek dengan extrude, revolve, extrude, revolve, untuk memudahkan kita dalam melakukan edit ulang. Nah, setelah itu ada graphic windows. Graphic windows merupakan area bidang kerja tempat menggambar objek. Ini graphic windows. Nah, habis itu ada 3D indikator. Ada 3D indikator di sini. Habis itu ada navigation bar. Ini navigation bar. Nah, status bar, navigation bar itu berfungsi sebagai mengatur arah tampilan dan pandangan. Nah, habis itu kita masuk di setting sketch and part application option. Untuk mempermudah pada saat pembuatan komponen, maka sebelum pembuatan sketch terlebih dahulu kita setting sketch dan part application option. Langkah pengaturan sketch option. Klik menu tools application option. Tools pada application option. Kemudian masuk di application option. Kemudian klik tab sketch, kemudian checklist semua sesuai gambar 1,5. Nah, kemudian kita di sini ketik sketch, kemudian kita lihat apakah sudah sesuai gambar 1,5. Ya, sudah sesuai. Habis itu kita klik close, ketik close. Nah, setelah itu kita masuk ke menu tools, kemudian application option lagi. Pilih tab part, kemudian setelah part, kemudian pilih sketch on X, Y. Kita pilih X dan Y plane, X, Y plane. Terus kemudian kita close lagi. Habis itu kita mengubah satuan unit. Kita masuk di tools lagi, terus kita cari dokumen setting, kemudian kita tab unit, kemudian kita lakukan pemilihan length-nya. Misalnya kita ambil milimeter, terus kita close lagi. Ini untuk pemilihan satuannya. Terus kita mungkin sampai di situ aja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kurang kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.